Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, khususnya bagi mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2021 angkatan 3. Pada video kali ini akan saya sampaikan informasi mengenai UP atau uji pengetahuan UKM PPG berbasis domisili. Ya, jadi ini UKM PPG periode 5 tahun 2021 yang dikhususkan bagi mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3. Semoga materi ini bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang saya hormati, jadi tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan itu diakhiri di UKM PPG ini. Baik UKIN maupun UP, uji kinerja maupun uji pengetahuan. Nah, di video saya sebelumnya atau informasi sebelumnya, ini di tahap 3 itu rencana ujian dilaksanakan pada tanggal ini. Tetapi akhirnya ada perubahan, ada penyesuaian. Ya, dulu saya sudah mengatakan bahwa jadwal bisa saja berubah, maka mohon selalu update informasi dari GTK, Dirjen GTK Kemdikbud. Ya. Dan ini memang ada perubahan. Nah, perubahannya menjadi seperti ini. Informasi terkini, ini adalah UKM PPG periode 5. Yang periode 5 itu UKM PPG-nya ya. Tetapi ini dikhususkan untuk mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3, ya. Yang ini bisa kita rujuk sumbernya di website ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Jadi ini adalah jadwalnya, ya. Jadi mulai pendaftaran peserta yang berakhir 15 Oktober. Ini saya sekaligus mengingatkan bagi yang belum, masih ada waktu sampai 15 Oktober. Hari ini tanggal 13 Oktober. Lalu cetak kartu peserta, instalasi mandiri, uji coba secara daring, lalu pelaksanaan UP-nya itu insya Allah di tanggal 23 dan 24 Oktober. Lalu ini tahapan-tahapan untuk uji kinerjanya, ya, pengisian portofolio, praktek pembelajaran, unggah RPP, dan pelaksanaan pembelajaran UKIN ini di tanggal ini. Ya. Baik. Nah, di website ukm.ppg.kemdikbud.go.id itu diinformasikan kepada seluruh calon peserta uji kompetensi bahwa pendaftaran UKM PPG periode 5, kalau periode 5 itu tadi yang saya sampaikan ya, untuk angkatan 3 ya, itu dibuka sampai hari Jumat ya, sampai hari Jumat 15 Oktober jam 16. Nah, UP UKM PPG periode 5 akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu 23-24 Oktober berbasis domisili. Nah, panduan pelaksanaan UP berbasis domisili bisa diunduh melalui menu pengumuman di website itu tadi, ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Nah, ini penting. Pendaftaran UKM PPG periode 5 2021 hanya dapat diikuti oleh mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 3, ya. Baik. Nah, apa itu uji pengetahuan berbasis domisili ya? Uji pengetahuan itu uji kompetensi yang diselenggarakan secara serentak dalam jaringan atau daring atau online untuk mengukur pemahaman konsep atau materi pencapaian 7 CPL PPG. Nah, di masa pandemi ini ada inovasi yang dilakukan oleh tim PANAS, jadi uji pengetahuannya dilaksanakan berbasis domisili. Maka tentu ini sejarah bagi saudara-saudara mahasiswa PPG yang ikut ujian berbasis domisili. Ini tonggak atau milestone ya, perkembangan teknologi yang digunakan untuk penyelenggaraan ujian berbasis domisili. Apa itu uji pengetahuan berbasis domisili? Yaitu uji pengetahuan yang dilakukan secara daring dengan peserta berada di tempat tinggal atau domisili masing-masing, atau tempat yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan akses internet. Jadi panitia tidak mengumpulkan pada satu tempat seperti model ujian secara konvensional dulu, ya. Ujiannya memang daring, tetapi tempatnya dikumpulkan pada satu tempat. Itu yang biasa kita lakukan sebelum masa pandemi ini. Tapi ketika pandemi ini, inovasi yang dilakukan adalah berbasis domisili. Nah, maka dari itu untuk sukses proses maksud saya ya,
dan juga sukses hasil, maka ada beberapa alat yang harus disiapkan oleh peserta. Yang pertama laptop dengan spesifikasi sebagaimana diminta oleh tim PANAS, ya, tim Panitia Nasional UKM PPG, memiliki layar minimal 10 inch. Ya, ini untuk keterbacaan gitu, biar jangan terlalu kecil ya. Yang kedua atau B, menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 dan seterusnya ya, versi 10 ya. Lalu memiliki minimal 2 GB RAM-nya, ya. Memiliki minimal 10 GB storage, dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik, memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik, dan bisa disiapkan charger. Ya, ini laptopnya. Alat yang kedua, handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom, ya, di mana nama pada aplikasi Zoom harus sama dengan nama peserta. Ya. Lalu yang ketiga, koneksi internetnya yang stabil dan kuota internet minimal 10 GB. Ya, 10 GB untuk pelaksanaan ujian ini. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan peserta, yang pertama sebelum mengikuti ujian, ya. Jadi satu, menyiapkan laptop dengan spesifikasi yang sesuai ketentuan tadi yang saya sampaikan. Dua, menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Peserta menyiapkan koneksi internet 10 GB. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Lalu ini penting, yang ke E, peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Ya. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol atau gelas air mineral transparan, biar kelihatan ya, tidak digunakan untuk menutup sesuatu, contekan atau apa begitu ya. Obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit, kertas kosong, dan 1 buah alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Ya. Nah, jadi meja kursi peserta, lalu jaraknya dengan kamera Zoom yang di HP itu kira-kira 2 meter. Agar kamera Zoom ini betul-betul bisa menangkap posisi peserta. Nah, bisa terlihat oleh pengawas ujian. Ya, jadi terlihat secara utuh. Peserta memasang atau menginstal program aplikasi Safe Exam Browser atau SEB dan file konfigurasinya. Peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pengawas pada H-4. Nah, itu sebelum mengikuti ujian seperti itu yang dilakukan. Sekarang saat pelaksanaan ujian. Yang pertama, peserta mengikuti dan menaati instruksi atau arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang atau alat lain. Jangan sekali-kali membuka device lain, ya nanti akan di samping mungkin tidak bisa, di samping tidak, kalaupun bisa nanti akan ketahuan. Ya. Jadi membuka Google, tanya di Google dan seterusnya, jangan lakukan itu. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Jadi terlihat di laptop. Selama waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom pada HP. Nggak boleh pergi ke sana kemari. Ya. Peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Nah, setelah pelaksanaan, peserta mengisi kuesioner umpan balik yang disediakan oleh Penjaminan Mutu Panitia Nasional PANAS UKM PPG secara daring yang disediakan tautannya oleh pengawas di grup WA. Peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coretan-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal UP dan selanjutnya merobek coretan-coretan tersebut di hadapan pengawas. Yang ketiga, peserta mengakhiri UP sesuai arahan pengawas. Nah, ini tata tertibnya. Yang pertama, peserta harus sudah memasang program atau aplikasi Safe Exam Browser dan file konfigurasi di dalam laptop. Peserta yang belum memasang,
akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Ya, mohon LPTK bisa mendampingi, memastikan ya lewat komunikasi-komunikasi yang terjalin ya agar pastikan sudah memasang aplikasi tersebut. Peserta harus masuk di ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Yang ketiga, peserta harus mengikuti ujian sesuai jadwal dan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos, tidak memakai kaos. Peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup tanpa ada orang lain. Steril ruangannya. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Posisi HP berada di samping, depan, kanan, atau kiri. Depan, kanan, atau kiri. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol, gelas, air minum transparan, obat-obatan pribadi, kertas kosong, dan 1 alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain, kecuali kabel charger. Yang ketujuh, peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruang, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Yang kedelapan, ini penting, apabila pada saat pelaksanaan ujian, tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai dengan petunjuk dan atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah, sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas, proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan untuk sementara waktu. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal 5 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang ditetapkan, maka ujian dihentikan. Saudara-saudara peserta, jadi biasakan ketika menggunakan Zoom, saudara ada gangguan di kamera, itu bisa karena kekuatan sinyalnya, kekuatan jaringannya ya, yang tidak bagus, ya, atau ada masalah dengan kameranya atau perangkat saudara, ya. Maka dari itu yang lebih sering karena kekuatan jaringan. Oleh karena itu cari posisi yang aman, yang bagus, karena ini ujian ya. Kalaupun harus menempuh keluar dari, kalau di rumahnya sinyalnya bagus, oke. Ya. Tapi kalau tidak bagus, jalan 1 kilo atau 2 kilo di lokasi yang bagus, ya jaringannya, sinyalnya itu akan lebih bagus. Ya. Peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening atau silent, biar tidak mengganggu kalau ada notifikasi masuk. 12, peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP berbasis domisili dalam bentuk apapun. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP daring berbasis domisili selama pelaksanaan UP. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera. Peserta, nomor 15 ini, mohon sama-sama dimengerti secara bijak, peserta dilarang pergi ke toilet selama ujian berlangsung. Wah, terus gimana? Ya, diantisipasi. Silahkan lakukan sebelum dan atau setelah ujian. Jadi harus di-manage ya. Ke-16, peserta dilarang makan dan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Kalau minum air putih tadi boleh. Ya, minum boleh. Peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksana UP yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Nah, ini pelanggarannya. Kalau pelanggaran ringan, itu sanksinya peserta diperingatkan oleh pengawas. Oleh pengawas. Jadi peserta diingatkan oleh pengawas. Contoh pelanggaran ringan itu peserta lupa mematikan suara HP yang silent tadi. Ya. Peserta berpakaian tidak sopan. Ya. Atau yang sedang, peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwal ulang. Ini kalau pelanggaran sedang. Tidak memasang aplikasi ujian, ya jelas ya nggak bisa ya kalau dilanjutkan. Nah, yang berat ya yang ini ya, yang harus diperhatikan. Peserta dinyatakan tidak lulus
dan tidak boleh mengikuti UP dalam 2 tahap berikutnya. Nah, kalau yang sangat berat, peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Ngeri. Apa contohnya? Memalsu data. Peserta dibantu oleh pihak lain. Ada joki, ada orang yang memberikan jawaban. Nah, itu akan didiskualifikasi. Maka menurut saya, kerjakan dengan percaya diri, ya, berusaha maksimal, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Ya, jangan lupa berdoa. Ya. Nah, baik, di akhir video ini coba akan saya sampaikan panduan aplikasi ujian yang sebetulnya materi ini bisa saudara peserta lihat di lamannya ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Tetapi ini melengkapi saja, ini saya sampaikan di sini. Ya. Jadi ini adalah panduan aplikasi ujian UPUKM PPG dalam jaringan berbasis domisili yang dikeluarkan oleh Ditjen GTK. Nah, saudara, sebelum memulai ujian, pastikan aplikasi itu telah terinstal pada laptopnya. Ya. Setelah itu, kita jalankan aplikasinya dengan klik file yang 2 garis bawah mulai garis bawah UPPPG. Nah, kalau berhasil, maka akan tampil halaman seperti ini. Uji pengetahuan pendidikan profesi guru. Klik login. Nah, login. Setelah itu akan tampil seperti ini. Masukkan nomor daftar ujian. Masukkan kode validasi. Ya. Sehingga nanti kode masuk akan disampaikan setelah proses verifikasi selesai. Ya. Nah, nomor daftar ujiannya itu ada di formulir pendaftaran ini, pendaftaran ujian ini. Nah, maka pastikan saudara sudah mencetak, ya, mencetak formulir ini. Setelah itu login, diklik login. Kalau gagal, periksa lagi nomornya. Barangkali ada kesalahan pengetikan, ya. Nomor daftar ujian, kode validasi, ya. Ini dicek lagi. Setelah itu diklik, akan tampil fakta integritas. Silakan dibaca dengan seksama. Kalau sudah, klik di bulatan ini. Saya menyetujui fakta integritas ini. Sampai ada titiknya hitam ya. Kalau belum berhasil ya nggak akan bisa ya. Sudah klik itu. Lalu klik proses. Nah, akan tampil cara mengerjakan tes. Ini dibaca, semua dibaca, lalu klik mulai. Nah, ini akan tampil kalau berhasil, maka akan tampil soal seperti ini. Yang ditampilkan yang pertama informasi bidang studinya, ilmu pengetahuan alam. Dan waktu mundurnya ini. Misalnya ya waktunya 60 menit misalnya ini, misalnya ya, nanti sesuai dengan ketentuan. Soal, lembar jawaban, ya. Caranya kalau mau ngeklik jawaban, klik di sini, ya, lalu klik simpan. Nanti kalau berhasil berwarna seperti ini. Tapi kalau ragu-ragu, ya, maka yang diklik adalah tombol ragu-ragunya. Nah, bedanya kalau diklik ragu-ragu, warnanya kuning. Warnanya kuning. Nah, nomor soal yang ragu-ragu ini itu sudah tersimpan. Jadi jawaban yang sudah dipilih tetap tersimpan di sistem ujian. Ya, begitu. Nah, jika sudah selesai, tapi waktunya masih ada ini, masih ada 7 menit, ya, silakan tetap ditunggu sampai waktu berakhir. Kalau sudah seperti ini, berarti waktu ujian telah habis. Nah, silahkan tunggu arahan dari pengawas untuk mengakhiri sesi ujian ini. Dan Anda mengisi kuesioner tadi seperti yang saya sampaikan. Ya. Lalu peserta keluar aplikasi ujian dan Zoom sesuai arahan dari pengawas. Baik, demikian ya. Semoga sukses. Jangan lupa percaya diri, bekali dengan belajar rajin, lalu tetap berdoa. Semangat, ikhtiar, dan juga berdoa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.